Kalau saya ini punya pendapatan sendiri, tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Penyitaan terhadap aset yang bersangkutan, ya, aset terhadap Harvey Muiz, ya, dan yang terafiliasi dengan Harvey Muiz. Nah, bagaimana kesaksian dari Sandra, ya, Ibu Sandra? Semua perolehan tas itu endorse dan berdasarkan keterangan dia itu semua adalah hasil jerih payahnya dia. Sandra Dewi dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi PT Timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Sandra Dewi sendiri dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Sebelum bersaksi, tampak aktris berusia 41 tahun itu memeluk Harvey Muiz. Sontak saja hal itu mengundang perhatian. Dan dalam kesaksiannya, Sandra Dewi membantah semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya terkait aliran dana hingga sejumlah tas mewah miliknya yang kini disita Kejaksaan Agung. Sandra Dewi bahkan meneteskan air mata saat mengungkap sejumlah rekening miliknya telah diblokir oleh Kejaksaan Agung. Lantas, seperti apa pembelaan Sandra Dewi kepada suaminya terkait dugaan korupsi PT Timah? Dan benarkah tas mewah milik Sandra Dewi didapat dari jerih payahnya sendiri dan bukan pemberian dari sang suami? Oke. Tolong kasih jalan dulu, Mas. Mau masuk. Sudah agendanya. Pak. Diterima badannya seperti itu, ya. Semuanya bersedia semua, ini kan juga bukannya ya. Oke ya. Silakan sekarang yang beragama Islam dulu ya, berdiri kita semua. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas. Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh.
Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah di Bangka Belitung, karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Puluhan tas mewah milik Sandra Dewi yang ikut disita tidak luput menuai perhatian. Dalam kesaksiannya, Sandra mengaku tas mewah merupakan hasil endorsement. Namun begitu, pihak Kejaksaan Agung mempunyai bukti dan akan dibuktikan di pengadilan. Tidak hanya tas mewah, Sandra Dewi juga diduga menikmati aliran dana sang suami. Setidaknya, hal itu disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Nah, itu kan pernyataan yang bersangkutan. Tetapi kita lihat bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Harvey Muiz. Ya, Harvey Muiz itu dulu. Ya, Harvey Muiz didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kalau kita berbicara tentang tindak pidana pencucian uang, setidaknya ada 3 modus di situ. Bisa placement, bisa layering, bisa integration. Nah, inilah yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum nanti dalam proses persidangan ini, di dalam surat tuntutannya. Apakah ada keterkaitan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Harvey Muiz terhadap Sandra Dewi, termasuk tadi aliran dana, karena itu kan keterangan yang bersangkutan. Tapi yang pasti, itu tadi, karena yang kita dakwa, kita bawa sebagai terdakwa adalah Harvey Muiz, terkait soal aliran-aliran dana, ya. Dan dalam persidangan sebelumnya sebenarnya sudah ada, ya, aliran dana itu sudah ada. Nah, jadi tidak dalam konteks apakah ini soal hanya kebutuhan keluarga dan seterusnya, ya, tetapi aliran dana terhadap saksi-saksi ini itu sudah ada, dan itu yang membuktikan itu, bahwa misalnya sekarang Sandra Dewi menyatakan tidak pernah memberi uang, ya saya kira ya silakan saja karena itu haknya saksi. Tapi yang pasti kan bahwa Sandra Dewi itu adalah istrinya Harvey Muiz. Lalu istrinya hidup dari mana? Bagaimana kesaksian dari Sandra ya, Ibu Sandra? Semua perolehan tas itu endorse dan berdasarkan keterangan dia itu semua adalah hasil jeripayahnya dia. Teman-teman rekan-rekan media juga mungkin sudah tahu bahwa mereka ini ada pisah harta. Kalau yang namanya pisah harta, apakah kemudian wajar kalau barang milik pasangan kita yang kita sendiri pisah harta itu dilelang untuk kepentingan pasangan lain? Itu kan harus dilihat dulu. Jadi tidak semudah itu kemudian kita melakukan pelelangan. Nah, kemudian misalnya Sandra Dewi menyatakan bahwa tas-tas ini adalah hasil endorse. Seharusnya ya saksi harus menyatakan endorse-nya oleh endorse siapa, perusahaan mana, ya kan, supaya clear itu. Nah, oleh karenanya jaksa penuntut umum juga nantinya akan sekali lagi mengkonstruksikan fakta-fakta ini di dalam fakta yang secara holistik dari beberapa alat bukti yang lain. Bahwa kesaksian dari saksi Sandra Dewi dan saksi-saksi lainnya ini akan dikonstruksi oleh jaksa penuntut umum dalam rangka nanti menyusun surat tuntutannya.
kemudian bahwa tentu kami harus terus berdasarkan pada apa yang dinyatakan di dalam pasal 184 KUHP, ya, bahwa ada setidaknya 5 alat bukti yang menjadi kekuatan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Nah, sekaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa tentunya sejak proses penyidikan, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum telah memiliki fakta-fakta, bukti-bukti, sehingga terhadap perkara ini harus dilakukan penyitaan terhadap aset yang bersangkutan, ya, aset terhadap Harvey Muiz, ya, dan yang terafiliasi dengan Harvey Muiz. Katakan beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan, misalnya ada beberapa bidang tanah, mobil mewah, ya, dan kemudian ada uang, dan termasuk tas-tas, ada kalau tidak salah ada 88 tas yang branded yang sudah disita oleh penyidik. Secara data rekening terlihat seolah-olah ada dana yang masuk ke Sandra Dewi melalui pihak yang dalam tanda kutip punya hubungan dengan PT RBT ini. Padahal sebenarnya tujuannya adalah pembayaran utang. Ada aliran dana yang sampai kepada saksi dan orang-orang terkait, ya, dan terdekat dengan saksi itu. Nah, oleh karenanya bagaimana nanti konstruksi dari perkara ini, tentu ini kan masih jalan, prosesnya kan masih berjalan. Bahwa setiap saksi, khususnya Sandra Dewi yang menyatakan A to Z misalnya dalam persidangan, itu adalah hak yang bersangkutan, ya. Tetapi tentu jaksa penuntut umum juga memiliki bukti-bukti, ya, yang telah dan akan dipersiapkan, ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa jaksa penuntut umum akan mendasarkan kepada alat bukti yang diatur dalam KUHP kita, apakah dari keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun dari keterangan terdakwa sendiri. Dan semua ini sedang berproses dan bergulir, ya. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya, bahwa katakan misalnya saksi Sandra Dewi menyatakan tadi bahwa ada aliran berapa? 10 M. Nah, itu justru akan diklarifikasi, diinvestigasi, dan diperiksa oleh majelis di persidangan ini. Sidang kasus korupsi PT Timah dengan salah satu terdakwa Harvey Muiz kemarin menghadirkan saksi Sandra Dewi. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi mengungkap hal yang cukup mengejutkan, yakni dugaan aliran dana Harvey ke rekening sang istri. Keterangan yang disampaikan Sandra Dewi kini menjadi sorotan. Lantas, apa kata praktisi hukum menanggapi kesaksian Sandra Dewi dalam persidangan kasus korupsi PT Timah kemarin? Apakah semua itu sesuai dengan apa yang terjadi? Nah, tentunya di sini dari pihaknya Sandra Dewi itu kan sebelum dilakukan sebagai saksi di persidangan kan disumpah. Apabila ya meletakkan ya keterangan palsu di atas sumpah, tentunya ada hukumannya, ya. Dan di sini melanggar Undang-Undang Pasal 242 KUHP, di mana meletakkan suatu keterangan palsu atau keterangan tidak sesungguhnya di atas sumpah di dalam persidangan tentunya. Nah, ini kan bertentangan apabila seperti itu. Nah, ancaman hukumannya juga nggak main-main, ini sampai 9 tahun penjara. Oleh karena itu nanti akan dibuktikan ya berikut dengan bagaimana dia mendapatkan barang-barang tersebut, bagaimana dia mendapatkan uang yang ditransfer. Nah, itu kan nanti pihak hakim ya tentunya dan JPU dalam hal ini melihat apakah semua dalam peristiwa menggeledah atau mengambil alat bukti ini apakah sudah cukup sesuai dengan fakta sidang ataukah harus digali lagi dengan saksi-saksi yang lain, kan seperti itu. Bagaimana Sandra Dewi saat ini memberikan satu keterangan ya bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia alami disampaikan kepada majelis, sehingga peristiwa ataupun perkara yang dihadapi oleh Harvey Muiz saat ini semakin terang benderang dan bisa
dijadikan suatu acuan untuk bisa memberikan dakwaan kepada Harvey Muiz sesuai dengan fakta yang berlaku ataupun undang-undang dan pasal yang dikenakan sesuai. Nah, inilah yang kita lihat bahwa apakah aliran-aliran dana baik itu dari dalam bentuk barang-barang, mobil, tas dan lain-lain, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang disita, apakah itu barang-barangnya mendapatkan dari mana, itu kan bisa di track record ya, di track apakah dia dana ini mendapatkan dari hasil uang dari Harvey Muiz, apakah dia punya dan uang sendiri, sehingga itu yang akan dikejar. Ya, ada 13 saksi yang kita hadirkan pada persidangan hari ini untuk terdakwa Harvey Muiz, Suparta dan Pak Reza Adriansa. Ya, ada 3 terdakwa yang kemudian diantaranya 13 saksi ini adalah dari PT Quantum yang sekali lagi kami sampaikan, Quantum ini adalah simpul ya, kemudian kita masuk ke fase pembuktian TPPU. Tadi sudah dijelaskan PT Quantum, kemudian ada beberapa aliran dana yang bersumber dari beberapa smelter ya, yang kemudian kita ketahui ternyata smelter ini adalah smelter yang belakangan bekerja sama dengan PT Timah ya. Kemudian yang kedua, secara khusus tadi ada pembuktian ya, ada keterangan saksi dari beberapa orang saksi ya, yang kemudian menerangkan terkait dengan pembuktian TPPU yang berkaitan dengan Harvey Muiz ya, terdakwa Harvey Muiz. Nah, tadi misalnya saksi Sandra Dewi ya, kami mencatat ya diantaranya adalah aliran dana yang kemudian ada diantaranya 13 miliar yang kemudian masuk ke rekening Sandra Dewi yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk membayar townhouse tadi. Kemudian ada 5 miliar juga untuk pembayaran coupling dan ada 3 miliar 150 juta yang kemudian juga masuk ke rekening saksi Sandra Dewi yang bersumber dari Harvey Muiz. Salah satu rekening milik yang bersangkutan milik saksi untuk kepentingan ya, penggunanya untuk kepentingan Bu Sandra Dewi maupun terdakwa Harvey Muiz yang tadi juga diterangkan diantaranya sebetulnya untuk melakukan sejumlah pembelian ya, tas, sepatu dan seterusnya. Nah, itu saya kira poin-poin yang jadi poin-poin yang menjadi keterangan yang kita peroleh pada hari ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.